A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa astaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayaquluna salasatun rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib wa yaquluna sab'atu wa thaminuhum kalbuhum qur rabbi a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil fala tumari fihim illa mira'an dhahiran wa la tastafti fihim minhum ahada. Surat Al-Kahfi ayat 22. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, Sayaquluna bakal podo ngucap sopo al-mutanazi'un. Teng sak mantune niku. Sopo al-mutanazi'un. Ayil mutanazi'una tegese wong kang podo pasulayan, orang yang berbeda pendapat. Fi adadil fityati ing dalem wilangane pira-pira lari anom. Dalam jumlah bilangannya para pemuda Ashabul Kahfi itu berapa? Ya Allah, fi zamanin Nabi ing dalam zaman Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam muka-muka bareng rahmat takdim sapa Allah Gusti Allah alaihi ing atase Kanjeng Nabi. Wasallamalan muka paring keselamatan sapa Allah ai alaihi. Ai yaqulu tegese ngucap sapa ba'duhum sebagiane ya Allah al-mutanazi'un. Sebagiane al-mutanazi'un ngucap hum salah satun ing pengucap hum salah satun. Hum utawi ya Allah fityah. Hum utawi fityah iku salah satun wong telu. Iku salah satun wong telu. Rabiuhum utawi kang ngaping papati salasah. Tawa ngaping papati ya Allah ya Rabbi ya Karim fityah ngisami mawon. Fityah mawon sekejane. Rabi'um utai kang kaping mapati fityah iku kalbuhum ya Allah asuni fityah. Wa yaquluna lan padha ngucap sapa al mutanazi'un ai ba'dhum tegese sebagiane al mutanazi'un ngucap ya Allah ya Rabbi ya Karim. Ngucape al mutanazi'un sebagiane khamsatun wasaminu khamsatun sadisuhum kalbuhum. Ya Allah, khamsatun utawi fityah iku 5. Utawi fityah iku 5. Sadi iku 5 iku wong 5. Sadisuhum utawi kang ngaping 6 fityah iku kalbuhum asune fityah. Wal qaulani utawi qaul loro, dua qaul ini iku linasara najrona. Ketuwe kaum Nasrani Najron. Rajman bil ghaib. Mereka semua mengucapkan dua ucapan itu rajman bil ghaib. Rajman ya Allah kelawan nyono. Rajman kelawan nyono bil ghaibi kelawan barang kang samar. Aydonan tegese kelawan penyono. Mereka ucapkan semua itu rajman aydonan tegese kelawan penyono fil ghaibati ing dalam tingkah samar. Ya Allah fil ghaibati ing dalam tingkah samar. Kula balen malih rajman kelawan nyono bil ghaibi ing dalam tingkah samar. Makna awale bil ghaibi ing dalam tingkah samar. Rajman bil ghaibi ing dalam tingkah samar. Aidan tegese krana nyono. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Tegese krana nyono fil ghaibati ing dalam tingkah samar. Anhum saking
Ya Allah, anhum fil ghaibati ing dalam tingkah samar, anhum saking fityah, anhum saking fityah, dalam keadaan mereka sama sekali tidak tahu tentang para pemuda Ashabul Kahfi. Wa wa tawi qauluhu rajman bil ghaib, wa wa tawi qauluhu rajman bil ghaib iku rajiun kang bali ilal qaulaini maring qaul loro, ilal qaulaini maring qaul loro, ilal qaulaini maring qaul loro. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, ilal qaulaini maring qaul loro ma'an hale bareng. Wa nasbuhu utawi nasope, wa nasbuhu utawi nasope, wa nasbuhu utawi nasope rajman bil ghaib iku alal maf'uli lahu, krana dadi maf'ul lah. Berarti mang maknane rajman duduk kelawan, tapi rajman krana arae nyono, rajman krana arae nyono. Gantian ya maknane rajman krana arae nyono. Nasabnya aiku alal maf'uli lahu, krana arae dadi maf'ul lah. Ai lidzannihim tegese krana oleh nyono al mutanazi'un zalika ing mengkono-mengkono. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, idzannihim tegese krana arae nyono sinten Nasara Najron, Nasara Najron. Lebih pasti teng mriku. Lidzannihim krana oleh nyono Nasara Najron zalika ing mengkono-mengkono. Ya Allah, salasah hum kaunahum salasah rabiuhum kalbuhum ila akhirih. Zalika ing mengkono-mengkono madkur min kaunihim salasah rabium kalbuhum wa khamsah sadisuhum kalbuhum. Tulisan ngaten mawon. Terus pokoknya kaidahnya ngono lho, jadi marji'na dalika iku wajib ke lafadz yang mufrad. Di hum salah satu iku tapi dikasih kaum. Ai madkur min kaunihim salasah rabium kalbuhum wa khamsah sadisum kalbuhum. Wa yaquluna padha ngucap sapa mukminun, ayil mukminun tegese wong kang padha beriman. Kalau orang yang beriman padha ngucap sab'atu wa saminuhum kalbuhum. Sab'atun utawi pitu, sab'atun utawi fityah iku pitu, fityah iku pitu. Wasaminuhum tai kang ngaping 8 ni sinten sab'a atau fityah iku kalbuhum asune fityah. Al jumlatu tai jumlah sab'atun wasaminuhum kalbuhum minal mubtada'i iku minal mubtada'i sang mubtada. Wa khabaruhu tai khabare mubtada iku sifatu sab'atun. Ngono ya? Ana sifate ngono? Nggih. Iku sifatu sab'atun wa saminuhum ngoten. Wa khabaruhu utai khabare ya Allah ya Rabbi ya Karim mubtada iku sifatun sifat sab'atun sab'atun nyatane lafaz sab'atun bi ziyadatil wawi kelawan nambahi wawu, kelawan nambahi wawu. Wakila ta'kidun au dilalatun ala lusuki sifati bil mausufi wa wasful awwalaini bi rajmi duna salis dalilun ala annahu mardiyun wa sahihun. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, wakila lan den ngendikaake, wakila lan den ngendikaake apa ta'kidun dawuh ta'kidun. Manane ta'kidun iku muatake au dilalatun utawa nuduhake.
au dilalatun utawa nuduhake ala lusuki sifati ing atase tetemune sifat fil mausufi kelawan mausuf la wa wasful awwalaini utawi nyifati ing kaul kang awal loro birrajmi kelawan sifat penyono dunasalisi itu kang nomor telu iku dalilun dadi dalil ala nawi ngatasi sak tenani salis iku mardiun kaul kang den ridani wa sahihun lan kaul kang sahih kul ngucap sapa sira rabbi iki Kanjeng Nabi lek iki kul ngucap sapa sira Muhammad sallallahu alaihi wasallam rabbi a'lamu bi iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil kul ngucap sapa sira rabbi ing pengucap rabbi utahe pangeran ingsun iku alamu moho pirsa sapa rabb bi iddatihim kelawan hitungane utawa wilangane fityah ma ya'lamuhum illa qalil ma ya'lamuhum ora ngerti ing fityah sapa illa qalilun angin wong kang kiti kala dawuh sapa Ibnu Abbas Imam Ibnu Abbas ana minal qalil ana utawi ingsun iku minal qalil saking golongane wong kang gedhi wa dzakarahum lan nutur sapa Ibnu Abbas ing fityah sab'atan hale wong 7 fala tumari fihim illa mira'an dhahira fala tumari mongko aja mara padoni sapa sira aitu jadil tegese aja mara padoni sapa sira fihim ya Allah ya Rabbi ya Karim fihim ing dalam fityah illa mira'an angin kelawan para padu dhahiran kang dohir yang luar saja bima unsila ilaika bima kelawan barang unsila kang diturunake apa ma alaika ing atase sira wala tastafti minhum ahada wala tastafti lan ojo amrih fatwa sapa sira fihim ing dalam fityah ai tatlub tegese ojo nupri sapa sira al-futya ing dawuh minhum ya Allah ya Rabbi ya Karim saking ahlil kitab ai min ahlil kitab tegese sang ahli kitab al yahudi tegese golongane wong Yahudi Ojo takon jangan minta fatwa ahadan ing wong suwiji pun sakmenten mawon. Dados niki sekarang membahas mengenai jumlah orangnya para ashabul kahfi itu pada hakikatnya berapa. Para ashabul kahfi total jumlahnya ada berapa. Untuk kali ini kita membahas yang itu. Tangriki dingendikaken ya Allah ya Rabbi ya Karim sak mari bahas kemarin ya Allah Masya Allah kemarin sampun dibahas bahwa jumlah totalnya nggih sampun rabbukum a'lam bima labistum fab'asu ahadakum biwarikikum samangke bahas niki nih ya Allah ya Rabbi ya Karim sayakuluna salah satu rabium kalbum wa yakuluna khamsatun sadisum kalbum rajman bil ghaib sayakuluna ayil mutanazi'una fi adadil fityah fi zamanin nabi yakulu ba'duhum hum salah satu rabium kalbum. Para orang-orang yang berbeda pendapat perihal jumlahnya para ashabul kahfi, mereka akan mengucapkan bahwa para ashabul kahfi ada yang mengatakan, sebagian daripada mereka mengatakan hum salah satun rabium kalbuhum. Yang napa? Ada yang mengatakan bahwa
Masya Allah ya Rabbihu ya Karim. Ada yang mengatakan sebagian dari mereka totalnya Ashabul Kahfi itu jumlahnya pinten? 3. Yang nomor 4-nya adalah anjingnya mereka. Ada yang mengatakan seperti itu. Terus dilanjutkan wa yaquluna ay ba'duhum khamsatun sadisuhum kalbuhum wal qaulani linasara najran rajman bil ghaib aidan nan fil ghaibati anhum. Nah, ketika akan sebagian dari mereka juga mengatakan bahwa para Ashabul Kahfi itu jumlahnya 5. Yang nomor 6-nya adalah anjingnya mereka. Dan 2 qaul ini wal qaulani linasara najran, dan yang mengatakan ini adalah golongannya orang-orang Nasrani Najran. Ini bukan ucapannya orang-orang yang beriman, tapi ini ucapannya orang-orang Nasrani Najran. Lah mereka mengucapkan seperti ini. Salah satu Rabi'um kalbu, mereka mengatakan jumlahnya mereka itu 3, yang nomor 4 adalah anjingnya mereka. Jumlahnya Ashabul Kahfi itu 5, yang nomor 6-nya adalah anjingnya. Ini semua mereka ucapkan tidak lain tidak bukan adalah rajman bil ghaib. Mereka mengucapkan hal tersebut hanya melalui prasangka dalam kondisi mereka itu jauh, ya, tidak di hadapannya Ashabul Kahfi. Bil ghaib ai dhannan fil ghaibati anhum, ya, yakni mereka mengucapkan itu semua atas dasar prasangka dalam keadaan mereka itu merupakan orang yang tidak hadir di hadapannya Ashabul Kahfi. Orang yang ghaibah itu kan artinya tidak hadir. Rajman bil ghaib, mereka mengucapkan hal tersebut karena tidak lain tidak bukan hanya berdasarkan sebuah prasangka dalam keadaan mereka tidak hadir. Tidak hadir, tidak tahu secara langsung. Masya Allah, tengeriki tinggal akan ngoten. Lah, wa huwa raji'un ilal qaulaini ma'an. Kata-kata kalimat rajman bil ghaib, ya, mereka mengucapkan hanya melalui sebuah prasangka saja, itu merupakan kembalinya kepada 2 qaul itu tadi. Wa nasbuhu alal maf'uli lahu, nasabnya itu menjadi maf'ullah. Berarti maknanya krono, ya, maknanya krono. Maf'ullah atau maf'ul li ajleh bahasane ngoten. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, kula lanjutaken malih pundi wow. Ailidhanihim dalik. Karena memang mereka itu mengucapkan hal tersebut hanya sekedar melalui perantara sing jenenge prasangka tanpa berdasarkan ilmu. Terus wa yaquluna ayyul mu'minun sab'atu wasa minhum kalbuhum al jumlatu min mubtada'in wa khabaruhu sifatun sab'atun bi ziyadatil wawi. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Sedangkan para mukminin itu mengucapkan bahwa mereka jumlahnya Ashabul Kahfi itu 7, ya, 7, dan yang nomor 8 adalah anjingnya mereka. Sab'atu wasa minhum kalbuhum. Al jumlatu min mubtada'in wa khabaruhu sifatun sab'atun bi ziyadatil wawi. Ini akan jumlah sab'atun wasa minhum itu merupakan jumlah yang dari susunan mubtada khabar, ya, yang khabarnya itu kalimat lafadz sifatun dengan ada tambahan wawu pada sifatnya, wasa minhum lan utawi. Yang iku ngoten. Wakila takkidun, ada yang mengatakan menguatkan ai zaidatun li ta'kidi lusuki sifat bil mausuf wa hikmatu ziyadatiha al isyarah ila tashihi hadzal qauli duna ma qablahu. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, ada yang mengatakan bukan wawunya itu bukan ziyadah, akan tetapi memang wawunya itu memiliki sebuah makna. Di wasa minhum itu wawunya ada memiliki makna untuk menaukiti, yang mana ini menunjukkan atas sangat
menempelnya sifat kepada mausuf. Pun kelanjutannya wawasful awwalaini birrajmi duna salis dalilun ala annahu mardiyun wa sahihun. Ya, dua yang awal disifati dengan kalimat rajmi, hanya sekedar prasangka. Sedangkan yang ini, yang nomor 3 ini, kaul yang mengatakan bahwa mereka jumlahnya 7 dan yang nomor 8 adalah anjingnya mereka, itu merupakan tanpa ada koyitan rojmu, sebuah prasangka. Itu menunjukkan bahwa kaul yang ketiga ini merupakan kaul yang diridhoi dan juga kaul yang sahih. Nah, bahwa kaul yang diridhoi dan juga kaul yang sahih. Tapi sekalipun ini kaul yang sahih, tetap ucapkan Qur Rabbi a'lamu bi'iddatihim. Ucapkan bahwa Tuhanku maha tahu tentang jumlahnya mereka para ashabul kahfi. Ma ya'lamuhum illa qalil. Tidak ada yang mengetahui berapa jumlahnya para ashabul kahfi kecuali hanya orang yang sedikit. Qala Ibnu Abbas, Imam Ibnu Abbas dawuh, ana minal qalil. Saya ini termasuk golongannya orang yang sedikit yang mengetahui jumlahnya para ashabul kahfi. La wadzakarahum sab'atan. Sayyidina Imam Ibnu Abbas dawuh mereka totalnya itu ada 7. Fala tumari aitu jadil fihim illa mira'an dhahira. Maka janganlah engkau mendebat mereka perihal urusan ashabul kahfi kecuali perdebatan yang dohir saja, perdebatan yang dasar saja. Ai bima unzila alaika, yakni debatlah hanya menggunakan sebuah perkara yang sudah diturunkan kepadamu, ayat yang sudah diturunkan kepadamu. Artinya wahai Kanjeng Nabi, sampean niku lek kepingin debat mereka, debatlah hanya sesuai dengan ayat yang diturunkan kepadamu. Enggak usah terlalu memperdalam. Pun ngriki tinggi akan. Terakhir wala tastafti fihim ay tatlub al-futya minhum ay min ahlil kitab al-yahudi ahada. Dan janganlah engkau bertanya kepada siapapun daripada orang-orang yang dari golongannya ahli kitab, orang Yahudi, perihal para ashabul kahfi. Wes para ashabul kahfi gak usah, kamu gak perlu tanya mereka, itu gak perlu. Itu secara garis globalnya menurut. Sekarang kita membahas secara garis tafsirnya. Ya Allah ya Rabbihu ya Karim. Saya kuluna salah satun. Jadi intinya wau kan sampun dijelaskan bahwa pada zamannya Kanjeng Nabi niku orang-orang itu mengalami yang namanya sebuah perbedaan. Mengalami sebuah perbedaan tentang jumlahnya ashabul kahfi. Kahfi iki jane ana pira? Dua pendapat dari pendapatnya golongannya orang-orang Nasrani Najran, yaitu ada yang mengatakan tiga orang, yang nomor 4-nya adalah anjing mereka, dan ada yang mengatakan 5 orang, dan yang nomor 6-nya adalah anjing mereka. Dua kaul ini merupakan kaulnya sinten? Kaum Nasrani Najran. Dan mereka mengucapkan hal ini tidak lain bukan berdasarkan sebuah ilmu, tapi rajman bil ghaib, berdasarkan sebuah prasangka daripada mereka. Padahal posisinya mereka itu bil ghaib, posisi mereka itu jauh daripada ashabul kahfi, artinya tidak pernah hadir langsung menghadiri para ashabul kahfi. Tapi para mukmin mengatakan bahwa jumlahnya mereka itu ada 7. Yang nomor 8-nya itu anjingnya mereka. Jadi lek wingi nang aku awal-awal cerita, aku ngomong jumlahnya mereka itu ada 8. Itu maksudnya berarti 7 orang. Jumlahnya itu 7 orang, 8 besertaan dengan anjingnya. Kalau lanjutkan malih. Apa sih yang membuat terjadinya perbedaan di antara para pembahasan ini? Dan Allah Ta'ala pun juga tidak langsung memastikan
berapa jumlahnya mereka secara pasti. Kan ngono toh. Setelah Allah Ta'ala menyebutkan 3 kaul ini, Allah Ta'ala tidak langsung memastikan jumlahnya. Cuma dawuh kul rabbi a'lamu bi'iddatihim. Ucapkan wahai Muhammad bahwa Tuhanku lebih tahu, maha tahu terhadap jumlahnya para ashabul kahfi. Ma ya'lamuhum illa qalil. Tidak ada yang mengetahui jumlahnya para ashabul kahfi kecuali hanya orang yang sedikit. Jadi cara bahasa kasarane ngomong niku, Allah Ta'ala tidak memberikan sebuah kepastian di dalam ayat ini berapa pastinya jumlah mereka. Hanya kisi-kisi, bahasanya ya. Hanya sekedar kisi-kisi, bocoran ya, memper-memper ngono wae. Bahasane Allah Ta'ala namun kul rabbi alam bi'iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil. Lah niki pun bolak-balik diaturaken kali wingi, teng wingi pun didawakan to teng Imam Fakhruddin Ar-Razi. Apa yang menyebabkan terjadinya perbedaan di antara para ulama ini kok sampai-sampai enggak bisa dipastikan jumlahnya piro. Lah kan bendere cara secara nalare kan gampang to. Karek dicongok wonge lak katok sih. Wong gak wong akeh ae kok. Kan seperti itu. Karek dicongok katok umpama mlebu nang omah lor ngono umpama. Guwane sak omah lor, guwane sak ngene gedene. Didelok kan wis cukup. Wonge 7, wonge 6, wonge piro kan gitu loh. Tapi kenapa? Ini apa yang menyebabkan sampai bahkan orang-orang pun itu enggak ada yang tahu. Padahal kemarin sudah didhawuhaken. Sing jenenge Ashabul Kahfi ku wis diparani, dimasuki di dalam guanya oleh Raja Baitorus dan juga 2 menterinya. Lah mestinya kan ya Raja Baitorus tahu. Tapi seperti yang didhawuhaken kalian Imam Fakhruddin Ar-Razi dengan dawuh, beliau dawuh yang menyebabkan para Ashabul Kahfi ini tidak diketahui jumlahnya adalah tidak lain tidak bukan karena seperti yang ada pada ayat kemarin bahwa para Ashabul Kahfi itu penuh dengan kewibawaan. Apa? Para Ashabul Kahfi itu penuh dengan kewibawaan. Ini tentang ayat yang nomor 18, wa tahsabum aiqadha wa hum rukud wa nuqallibum dzatal yamini wa dzatal shimali wa qalbum basitun dira'ayi bil wasit lawit tala'ta 'alaihim lawallaita minhum firara wa la mulita minhum ru'ba. Ya. Yang ini diingatkan andaikan kamu melihat terhadap mereka para Ashabul Kahfi, niscaya engkau akan lari terbirit-birit karena wala mulita minhum ru'ba, dan engkau akan terpenuhi oleh rasa takut daripada para Ashabul Kahfi. Karena para Ashabul Kahfi ini memiliki karomah rupane sifat wibawane itu gede banget. Ini yang menyebabkan para Ashabul Kahfi ini nggak bisa diketahui jumlah totalnya berapa. Dan kemarin juga sudah ini diterangnya selali kabeh Pak gitu. Wingi ya sampun dingendikaken bahwa sudah banyak orang yang mencoba untuk mengetahui, tapi pun juga mereka enggak bisa. Mulane wakila inna ta'ala ja'alahum bihaitsu kullaman ra'ahum fazi'a faza'an syadidan. Jadi orang kalau melihat Ashabul Kahfi wedine ndak ukur. Lari. Wes, ini ya mari disebutaken teng pundi tafsir Sawi ini nggih. Teng tafsir Sawi ini wingi nggih sampun dijelasaken bahwa memang mereka itu memiliki yang namanya penuh dengan sebuah kewibawaan. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Pingin ya sampun diceritakno to nggih. Ana wong iki ceritane tak baleni maneh. Maksudnya biar bukti valid yang menyebabkan para Ashabul Kahfi itu enggak diketahui secara pasti jumlahnya itu apa.
Karena memang ini langsung Allah Ta'ala yang melindunginya dengan cara nopo. Pertama, Ashabul Kahfi penuh dengan kewibawaan. Dan ini loh kemarin kan sudah diceritakan, diriwayatkan daripada Sa'id bin Jubair daripada Imam Ibnu Abbas. Beliau berkata, kita pernah melakukan sebuah berperang bersamaan dengan sahabat Muawiyah menuju negara Rum, kota Rum. Kemudian kita melewati guanya Ashabul Kahfi. Kemudian Muawiyah berkata, andai saja dibuka kepada kita para Ashabul Kahfi itu, niscaya kita akan bisa melihat kepada para Ashabul Kahfi. Kemudian Imam Ibnu Abbas sampun dawuhi dumateng Muawiyah bahwa qad muni'a min dzalika man huwa khairum minka. Benar-benar telah dicegah daripada kita orang yang memiliki status yang lebih baik. Itu gak iso ndelok, itu gak iso mengetahui status pastinya para Ashabul Kahfi itu berapa. Lawit tolak ta'alaihim lawallaita minhum firara wala mulita minhum ru'ba. Iki dawuh Imam Ibnu Abbas ngewanti-wanti nang dumateng sinten Muawiyah. Wis Muawiyah ora bakal iso. Orang yang lebih baik saja wis diwanti-wanti. Yaitu Kanjeng Nabi wis diwanti-wanti. Kamu enggak bakalan bisa. Wis diwanti-wanti karo Imam Ibnu Abbas kaya ngono, sing jenenge Muawiyah iki sik gak percaya ae. Apa yang dilakukan Muawiyah? Yang ada Muawiyah malah mengutus beberapa orang untuk mendatangi guanya Ashabul Kahfi tersebut. Faqala idhabu fanzuru. Maka Muawiyah mengutus kepada sebagian orang yang ditugaskan oleh Muawiyah agar dia berangkat menuju gua. Ayo sana berangkat toh, dan lihatlah Ashabul Kahfi itu. Makamnya itu lihat melak ketok. Tapi kenyataan apa? Falam madakhalu al-kahfa. Ketika orang-orang utusannya Ashabul Kahfi ini, utusannya Muawiyah ini sudah mulai masuk ke gua, yang terjadi adalah ba'asallahu alaihim rihan fa akhrajatuhum. Tatkala utusannya Muawiyah ini sudah hampir memasuki yang namanya guanya Ashabul Kahfi, yang ada Allah Ta'ala mengutus yang namanya angin ribut sehingga membuat para utusannya Muawiyah ini menjadi terpental keluar dari gua. Inilah alasan utama yang menyebabkan bahwa Ashabul Kahfi itu tidak bisa diketahui secara pasti jumlahnya berapa. Termasuk golongane para wali sing duweni, Masya Allah, sing duweni karamah rupane napa tidak bisa dilihat secara berani. Kayak Kanjeng Nabi lah, Kanjeng Nabi niku mboten saged Pak dipirsani kelawan diplototin mboten saged. Dan ini yang menyebabkan para Ashabul Kahfi tidak bisa diketahui jumlahnya secara pasti. Niku sampun dijelaskan tentang pulau ini. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Sekarang kita lanjut tentang permasalahannya. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, setelah tengeriki menyebutkan bahwa kalau pendapatnya orang-orang Nasrani ada dua qaul. Mereka mengatakan 3 orang, nomor 4-nya adalah anjingnya mereka. Ada yang mengatakan 5 orang, nomor 6-nya adalah anjing mereka. Tapi para mukminin itu berkata, kenapa kok para mukminin itu memiliki pendapat bahwa mereka itu para Ashabul Kahfi jumlahnya 7 orang dan yang nomor 8-nya adalah anjingnya mereka? Ini tidak lain tidak bukan tengah kita yang akan qalu dzalika bi ikhbari Rasul lahum an Jibril alaihi salatu wassalam. Mereka para mukminin berani mengatakan bahwa jumlahnya Ashabul Kahfi itu ada 7. Itu berdasarkan diberitahu oleh Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi diberitahu oleh malaikat Jibril. Sehingga mereka berani untuk mengatakan bahwa jumlahnya para Ashabul Kahfi itu 7, nomor 8-nya adalah anjing mereka. Masya Allah ya Rabbi ya Karim. Tengeriki kelanjutannya dingendikaken
Sekarang kita lanjut ke pembahasan yang nomor niki wau. Kaulnya para mukminin. Tapi sekalipun seperti itu, para mukminin itu mengatakan bahwa jumlahnya itu ada 7, yang nomor 8-nya adalah anjingnya mereka. Tengriki Imam Syekh Jalaluddin Al-Mahalli ya, ingin memberikan pola pemikiran. Jadi kaidah itu Pak, yang ada di dalam Al-Qur'an itu bukan semua istilah yang ada. Terkadang itu merupakan dawuhnya Allah Ta'ala, tapi menceritakan daripada orang-orang yang mengucapkan. Paham ya? Jadi di dalam Al-Quran itu terkadang lafadznya itu bukan lafadz yang istilahnya murni langsung dari Allah Ta'ala, betul. Tapi ada sebagian lafadz yang sifatnya itu menghikayahkan atau menceritakan daripada orang-orang yang mengucapkan. Paham ora maksudnya menceritakan? Jadi bukan murni, ini Allah Ta'ala yang dawuh bahwa mereka itu dipastikan jumlahnya sekian, betul. Tapi ini merupakan sebuah hikayah, menceritakan daripada omongannya orang-orang yang ngomong, orang-orang yang berpendapat. Lihat niki Syekh Jalaluddin Al-Mahalli memberikan sebuah arahan bahwa kalau di dalam dua qaul yang awal tadi Allah Ta'ala ngendikaken rajman bil ghaib, ya, saya kuluna salah satu rabium kalbuhum wa yakuluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib. Kalau di dalam dua qaul yang mengatakan bahwa 3 mereka Ashabul Kahfi itu jumlahnya 3 orang, yang nomor 4 anjingnya, dan juga sebagian mengatakan bahwa jumlahnya Ashabul Kahfi itu 5 orang, yang nomor 6-nya adalah anjingnya mereka, maka dua qaul ini mereka ucapkan dasarnya adalah rajman bil ghaib. Mereka itu memiliki ucapkan tersebut hanya sekedar prasangka dalam keadaan kondisi mereka itu tidak langsung menghadiri para Ashabul Kahfi. Yes. Tapi di qaul yang setelahnya wa yaquluna sab'atu wasaminuhum kalbuhum, untuk para mukmin yang mengatakan bahwa jumlahnya mereka Ashabul Kahfi itu ada 7 orang, yang mana nomor 8-nya adalah anjingnya mereka. Di sini tidak ada kalimat rajman bil ghaib. Berarti disimpulkan oleh Syekh Jalaluddin Al-Mahalli, berarti ini menunjukkan bahwa yang namanya qaul yang nomor 3 ini merupakan qaul yang diridhoi dan juga qaul yang sahih. Gampang ngomong, dua qaul yang awal tadi dikomentari itu merupakan sebuah omongan yang berangkat dari hanya sekedar prasangka saja. Tapi untuk qaul yang ketiga ini tidak ada komentar. Berarti ini menunjukkan bahwa ini merupakan qaul yang diridhoi sekaligus sahih. Ya, paham ya? Jadi kaidah sebuah ucapan, ya, sebuah ucapannya orang lain yang dihikayahkan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, ketika tidak ada sebuah komenan, bahasanya tidak ada komen, berarti itu menunjukkan bahwa qaul tersebut diridhoi dan juga sahih. Paham ya? Itu kaidah besarnya seperti itu. Tapi sekalipun yang nomor 3 ini ada indikasi, bahasanya kan ngeten nggih, masih indikasi. Masih sekedar indikasi, belum qat'i, bahasanya masih indikasi saja. Qul rabbi a'lamu bi'iddatihim. Tetap ucapkan, Tuhanku itu maha tahu terhadap jumlahnya para Ashabul Kahfi. Jadi bahasanya jangan memastikan, tapi tetap ucapkan qul rabbi a'lamu bi'iddatihim ay min ghairi. Tuhanku lebih maha tahu terhadap jumlahnya para Ashabul Kahfi daripada yang lainnya. Ma ya'lamuhum illa qalil. Tidak ada yang mengetahui jumlahnya para Ashabul Kahfi kecuali hanya orang yang sedikit. Siapa orang yang sedikit itu? Wa huwa an-nabi wa man sami'a minhu. Orang-orang yang sedikit itu adalah cuma Kanjeng Nabi dan juga orang-orang yang mendengarkan dari Kanjeng Nabi. Hanya orang-orang itu yang mengetahui. Bahkan secara tegas Imam Ibnu Abbas dawuh, ana minal qalil. Saya ini termasuk daripada golongannya orang-orang yang sedikit. Golongannya orang-orang yang sedikit yang mengetahui jumlahnya Ashabul Kahfi.
Bahkan Imam Ibnu Abbas dawuh jumlahnya mereka itu ada 7. Jadi ini kaul yang sahih seperti itu. Siapa 7 orang ini? Ini catatan nama-namanya. Nanti sampean lihat harakatana nek nang sawi ini gini. Catatan krana napa? Teng mriki dingendikaken kalian Imam Ibnu Abbas. Ya awak dhewe ngaji ala model sing jenenge model Ahlus Sunnah wal Jamaah. Modele kiai-kiai Jawa atik gawe rajah-rajah barang, Pak. Iki lek pengajian model kayak ngene iki dirungokne Wahabi ngono wis isine kok syirik tok gak jarene wong-wong. Biasa ta. Mulane kula demen kali Syekh Asawi niku ngoten. Teng mriki dingendikaken Imam Ibnu Abbas niku dawuh faedahe menuliskan para ashabul kahfi, nama-namanya ashabul kahfi itu sangat banyak sekali. Saya sebutkan dulu nama-namanya ashabul kahfi yang ada 7. Yaitu yang pertama Maksalmina. Tulis Maksalmina. Nomor 2 Tamliho. Nomor 3 Martunis. Nomor 4 Ninus. Nomor 5 Sariulis. Nomor 6 Zunuanis. Nomor 7 Falistatiunis. Ini 7 nama-nama ashabul kahfi. Apa gunanya menghafalkan dan menulis nama-nama ashabul kahfi? Ini nama-namanya wali, Pak. Nama-namanya wali. Dan mriki dikatakan terakhir namanya anjingnya ashabul kahfi itu namanya Kitmir. Namanya anjingnya ashabul kahfi niku napa? Kitmir. Kitmir. Nah, iki lek awak dhewe anu ya. Kita sebutkan faedahnya secara anonerian mawon, secara Ahlus Sunnah mawon. Awak dhewe gak usah ngurusi sing Wahabi. Teng mriki dingendikaken sebagian ulama dawuh qala ba'dhum, sebagian ulama dawuh alimu auladakum asma'a ahlil kahfi. Ajarkan kepada anak kalian nama-namanya ashabul kahfi. Apa pentingnya? Fa innaha law kutibat ala babidarin lam tuhraq. Karena kalau namanya ashabul kahfi ini ditulis di pintunya sebuah rumah, maka rumah itu tidak akan terbakar. Wa alamatain lam yusraq, kalau dituliskan di sebuah benda ya, sebuah harta, niscaya harta tersebut tidak akan dicuri. Wa ala markabin lam tahrik, kalau kamu tuliskan di sebuah nopo kapal, niscaya kapal tersebut tidak akan tenggelam. Niki keramate nulisno jenenge ashabul kahfi tak kaya ngono. Dawe Imam Ibnu Abbas, beliau dawuh kala Ibnu Abbas, khawasu asma'i ahlil kahfi tanfa'u litis'ati asya. Manfaatnya nama-namanya ashabul kahfi itu ada 9. Ada 9. Pertama litolabi, untuk mencari. Kamu pengen apa? Ya caranya dengan menyebutkan namanya ashabul kahfi. Yang nomor 2 walil harabi, untuk melarikan diri. Kamu dikejar musuh, kamu dikejar siapa orang-orang yang mau bertindak dolim kepada kamu, untuk larinya pakai asma'nya ashabul kahfi. Marangantan walitof ilhariki, yang nomor 3 untuk memadamkan kebakaran. Caranya bagaimana? Tuktabu ala khirqatin wa turma fi wasatin nar tudfa'u biidznillah. Ya, dituliskan di kertas ya. Kemudian kertasnya itu lemparkan di tengah-tengah kebakaran, insya Allah kebakaran itu langsung padam dengan izinnya Allah Ta'ala. Jajalan Los Angeles itu lesik kebakaran dadi dukune nang kono. Sing penting kowe sing mantep, Pak. Nomor 3 niku, nomor 4 niku. Nomor 3 ya. Nomor 4 wali bukail atfal, untuk mendiamkan nangisnya anak kecil, bayi. Wal humma al musallasa,
ya, untuk mendinginkan panas badan. Walis sudah, dan juga untuk mengatasi ngeluh. Ngatasi ngeluh piye carane? Itu syaddu alal adud al aiman. Caranya kamu tuliskan, kemudian kamu cancangkan kepada adud. Adud itu setahu saya lengan bagian kanan. Terus marang ngeten paedahe malih, akeh sing penting kamu apal dhisik, Pak. Tak uri dukun kowe. Lengan bagian atas yang kanan ngriki nggih, cantolno teng ngriki. Wali umis sibyan, dan juga untuk kesehatannya ibunya para anak-anak kecil. Walil rukub fil barri wal bahri, untuk keselamatan tatkala berjalan baik di jalur darat, udara ataupun lautan. Wali hifdil mal, untuk menjaga harta biar tidak dicuri dan juga yang lainnya. Wali nama il akli, untuk meningkatkan kecerdasan. Yang terakhir wanajatil asimin, untuk selamatnya orang-orang yang berdosa. Orang berdosa pengen dang taubat, pengen dang selamat, caranya menuliskan nama-namanya Ashabul Kahfi. Pokoknya sangar Pak, kamu hafal jenenge Ashabul Kahfi tok. Kowe ora ngerti dijalui wong ki piye, sebab tulisno asmane Ashabul Kahfi. Ya. Yaitu siapa? Maksalmina, tak baleni mana. Maksalmina, Tamliho, Martunis, Ninus, Sariulis, Dunuanis, Falistatiunis. Dan yang terakhir nama anjingnya adalah Kitmir. Perlu kami singgung sedikit. Orang-orang Wahabi itu mengatakan bahwa jimat-jimat yang ada di tembok yang tulisannya Kitmir, wah itu syirik ya. Gak asing tuh awak dhewe dilokne koyo ngono kuwi lho. Kan gak asing. Titik-titik dilokno syirik. Tuduhannya wah yang bersembunyi di baliknya jimat yang di situ ada tulisan Kitmirnya itu di situ menjadi tempat persembunyiannya jin dan juga yang lainnya. Waduh. Tuduhannya itu diheboh-hebohkan. Padahal nyun sewu, Abi niku biyen lek ndawuhi kula namung ngeten tok. Lah ya wong Wahabi itu sering mensyrik-syirikan kita gara-gara kita itu istilahnya punya jimat dan juga yang lainnya. Tapi mereka mengatakan bahwa seperti batu biofir, batu apalah, bebatuan-bebatuan yang seperti itu, mereka dengan tegasnya mengatakan bahwa batu-batu yang seperti itu mengatakan itu bisa memberikan manfaat. Sehingga yang ngono kuwi gak dikatakan syirik. Mereka sangat percaya loh mereka. Batu-batu kesehatan itu loh. Batu-batu kesehatan, batu biofir, batu opo ae. Biasanya ono batu sing digawe kalung, barang batu sing digawe gelang. Mereka meyakini bahwa batu-batu tersebut bisa memberikan kesehatan. Apa ngono kuwi gak syirik? Secara tegas mengatakan bahwa benda-benda mati itu bisa bermanfaat untuk sebuah kesehatan. Ngono kuwi ya syirik. Itu loh. Makanya secara garis globalnya ini sampun dingendikaken tentang kitab tauhid, kitab Jawharatul Tauhid, bahwa al-mukmin an-naji, orang-orang yang beriman yang selamat itu harus meyakini bahwa segala sesuatu asbab itu merupakan musabbab, hanya sekedar asbab saja. Yang mana yang bisa mendatangkan sebuah perkara yang disebab itu adalah Allah Ta'ala, dan itu hanyalah sebab adi, bukan sebab akal. Gampangane ngomongin ya awak dhewe nerang ben penak ini. Gampangane ngomong ngeten. Kita meyakini kayak seperti ini nggih. Nama-nama Ashabul Kahfi itu bisa bermanfaat untuk menjaga harta, menjaga rumah, menjaga kendaraan, dan juga khasiah-khasiah yang lainnya. Itu tetap keyakinannya adalah bahwa yang memberikan manfaat itu adalah Allah Ta'ala. Dan asma-asma ini hanyalah sekedar perantara. Yang mana perantara yang model seperti ini sifatnya adalah hubungannya hanya sekedar
sababan adian, hanya sebab yang sebangsa pengadatan saja, bukan sebab yang sebangsa akal. Artinya bagaimana? Awak dhewe coba jangan ngaji tauhid ya. Terakhir ada ngaji tauhid mek biyen Gus wae sebenarnya. Mek akidatul awam tok ya. Itu aja enggak didedes untuk memahami secara dalam. Jadi ngene wis. Tak jelas nih masalah meyakini perihal hal-hal yang kayak ini. Ngene iki jenenge asbab. Kayak jenenge pisau, kayak jenenge api bisa membakar, pisau bisa melukai wis ya. Melukai. Kemudian apalagi? Jimat bisa memberikan manfaat-manfaat yang sudah disebutkan itu tadi. Itu nanti menjadi beberapa keyakinan yang keyakinan ini akan mempengaruhi daripada statusnya orang yang meyakini. Pertama, bisa kufur. Bisa kufur kalau meyakini bahwa benda-benda asbab itu tadilah yang secara sendiri memberikan manfaatnya. Asbab-asbab tersebut, benda-benda tersebut diyakini bisa memberikan manfaat dengan sendirinya. Ana wong yakini lading iku iso nugel secara sendirinya tanpa kuasa Tuhan. Yang namanya batu diyakini bisa menyehatkan secara sendirinya tanpa kuasa Tuhan. Kalau seperti itu dia dihukumi sebagai orang yang syirik. Yang nomor 2, syirik tenanan ya, karena dia menyekutukan Allah. Koyok anjen watu itu benda tersebut yang memberikan manfaat. Itu syirik. Yang nomor 2, ketika seseorang itu meyakini bahwa benda-benda tersebut bisa mengeluarkan manfaatnya, api bisa membakar, pisau bisa melukai, bisa dan seterusnya. Dia meyakini bahwa manfaat yang diberikan itu merupakan manfaat yang dihasilkan oleh benda-benda itu, tapi berangkat daripada pemberian Allah Ta'ala kepada benda tersebut. Maka kalau ada orang yang meyakini seperti ini, orangnya tidak dihukumi kufur, tidak dihukumi syirik, tapi hanya dihukumi fasik, berdosa besar. Paham ora bedanya? Sing nomor loro iki dia meyakini bahwa api pisau itu bisa memberikan manfaatnya, bisa membakar, bisa melukai. Itu dengan sebuah kekuatan yang dimiliki oleh benda tersebut. Panjang benda tersebut yang melukai, tapi awalnya adalah Allah Ta'ala yang memberi. Jadi corongnya sedikit blek wis tiba nang benda-benda itu tadi. Kalau meyakini seperti itu, maka hukumnya fasik. Fasik itu artinya dosa besar. Fasik. Itu yang nomor 2. Yang nomor 3, yaitu tatkala meyakini bahwa yang benda-benda tersebut itu bisa memberikan dampaknya. Itu bukan karena bendanya sendiri yang langsung yang sudah memiliki manfaat, tapi gara-gara Allah Ta'ala yang terus memberikan manfaatnya itu. Tapi dia meyakini bahwa manfaatnya tersebut itu memiliki ketalazuman atau keterkaitan yang sifatnya itu talazum akli. Talazum akli itu artinya dengan sekira kalau ada api pasti membakar, kalau ada pisau pasti melukai. Maka kalau seperti itu orangnya dihukumi sebagai mukmin jahil, yaitu orang yang beriman tapi dia jahil. Paham ora? Bedanya nomor loro mang nomor 3. Nek nomor loro mang kan sing jenenge api, sing jenenge napa? Pisau iku wis kaya wis duwe kekuatan sendiri. Cuma kekuatan iki dikei Gusti Allah. Ini nomor loro. Nek sing nomor 3 iki mboten. Yang namanya api, yang namanya pisau itu enggak memiliki kekuatan. Tapi gara-gara memang karena kehendaknya Allah Ta'ala, sehingga yang namanya api, yang namanya pisau itu bisa memberikan dampak. Tapi dia meyakini antara api dan juga manfaatnya, antara pisau dan juga manfaatnya itu talazum akli.
Talazum akli dengan sekira kalau ada api ya berarti pasti membakar, kalau ada pisau pasti melukai. Itu namanya talazum akli. Ada ini pasti ada ini, ada ini pasti ada ini. Itu namanya talazum. Kalau dia meyakini seperti itu, berarti dia itu mukmin yang jahil. Mukmin yang bodoh. Lah terakhir kita harus yang seperti ini, al mukmin an naji. Mukmin yang selamat. Yaitu bagaimana seseorang meyakini bahwa setiap benda-benda tersebut itu memang sama sekali tidak memiliki kekuatan, mereka bisa, benda-benda tersebut bisa memberikan manfaatnya gara-gara ada kehendaknya Allah Ta'ala, dan antara benda dan manfaatnya itu hanya berdasarkan talazum ati, keterkaitan yang sebangsa adat. Dengan sekira kalau ada api belum tentu bisa membakar. Kalau ada pisau belum tentu melukai. Nabi Ibrahim ada api tapi tidak terbakar. Dan seterusnya. Ini namanya keyakinan al-mu'min an-naji. Lah ini loh, sekali lagi kita itu selalu dituduh sebuah pemahaman yang kita tidak sama sekali tidak memiliki pemahaman itu. Iki sekaligus kan. Jenenge wong-wong ngono kuwi ya, lek kepengin ngelekne itu menuduhkan suatu hal yang tidak ada pada kita pasti. Kan seperti itu ya. Kita enggak ada, Pak, ke kuburan. Kita meyakini orang yang kuburan itu isok nulungi tenanan, Nek wong Wahabi kan menuduh kita kan seperti itu ya. Nuduh kita bahwa kita itu menyembah orang yang di kuburan, kita meminta-minta kepada orang yang ada di kuburan dan seterusnya. Enggak, kita enggak ada yang seperti itu. Tapi itu dituduhkan kepada kita. Jimat barang, enggak ada kita meyakini bahwa jimat itu benar-benar bisa memberikan dampak, enggak ada. Kita meyakini bahwa Allah Ta'ala lah yang memberikan manfaat pada suatu benda itu, jimat itu, ya. Dan itu pun hanya sekedar talazum hati. Allah Ta'ala kalau berkehendak bisa saja. Itu saya penting tak jelasnya perihal keyakinan. Jadi keyakinan itu sangat berpengaruh. Jadi yang pertama adalah kufur. Kufur itu kalau meyakini benda tersebut langsung memiliki dampak dengan sendirinya. Wis ka adik Gusti Allah ngono kuwi lan kufur ngono kuwi. Yang nomor 2 jahil fasik. Kalau fasik itu meyakini bahwa benda tersebut itu memiliki kekuatan secara sendiri tapi setelah diberi oleh Allah. Nomor 2. Nomor 3, ketika seseorang itu meyakini bahwa benda tersebut disebut jahil ya, mukmin jahil, ketika meyakini bahwa benda tersebut itu tidak memiliki kekuatan, hanya saja benda tersebut itu bisa memberikan dampaknya, memberikan efeknya itu gara-gara ada kehendak daripada Allah Ta'ala. Hanya saja antara benda dan efeknya itu memiliki talazum akli. Kalau ada benda pasti ada efek. Kalau seperti itu jahil. Yang nomor 4, yang terakhir adalah mukmin naji, yaitu ketika meyakini bahwa benda itu tersebut tidak akan memberikan efek kecuali karena kehendaknya Allah. Dan keterkaitan antara benda dan efek itu hanya sekedar talazum adi, keterkaitan yang sebangsa pengadatan mawon. Dengar itu dingendikaken. Masya Allah. Wes ya, jadi kuwi penting awak dhewe belajar. Napa sih kula kok termasuk orang yang menyuarakan terhadap yang namanya jimat-jimat ngeten iki lho demen. Soalnya napa? Wong zaman saiki ku banyak yang seperti itu, terpengaruh oleh orang-orang luar. Masya Allah. Gua tak terang namanya. Pokoknya ya secara garis besarnya orang-orang Wahabi itu satu, mereka itu coro dinalar secara dohir, secara mentah itu koyok-koyok masuk. Nah itu yang berat. Tapi lah istilah menangan lebih dalam, maksudnya pendapatnya nggak bisa. Pun itu nama-nama Ashabul Kahfi yang ada 7 yang faedahnya besar. Ya, berarti memang anak pertanyaan Gus Faiz memang kira-kira iso ora? Sawah dipangan tikus, dikei tulisannya Ashabul Kahfi ngono ya. Tergantung keyakinanmu piye, Pak, Awak dhewe kan ora tau ngerti. Sesuk bakal piye awak dhewe.
Iso digawe wong kesurupan barang ora iki, Bae ono gawe wong kesurupan tulis nang ngene, ono template lak mari lho. Sing penting yakin, sing penting yakin. Pon, lano masyaallah kita itu benar-benar di fitnah, benar-benar di nawa bahasanya ya. Dihancurkan secara akidahnya itu benar-benar dirongrong secara dalam. Ya paling banyak menyebar videonya di YouTube ataupun yang lainnya ya tulisan Kitmir ini. Di sini kan pernah lihat gak sih? Jimat-jimat sing nempel-nempel nang tembok-tembok iki lho. Biasane wong-wong ana tulisannya Kitmir iki lho. Kata ngerti ta? Model-modelan ra ngerti jimat ngene iki Pak. Tulisannya Kitmir. Wah, sampai wong habis di kufur-kufur di syirik-syirikna. Syirik-syirikna benar. Kita nggak perlu mengikuti yang seperti itu. Insyaallah. Pun ya sak mina Pak setengah itu. Pun ilahuna wallahu a'lam bissawab. Kurang maksimal ngajinya. Matla ayo akeh sih ya matla ayo sini. Bu, suasananya gak enak. Saya apa?